Salam pinter bareng Amun. Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan kembali video yang sebelumnya, yaitu belajar dasar-dasar Excel bagi pemula. Jadi ini adalah file yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat di video yang sudah saya upload sebelumnya. Hari ini kita ada 3 materi yang coba saya sampaikan. Pertama, mengenai lanjutan pengenalan fitur-fitur ribbon di Excel itu sendiri, yang terdiri dari file, insert, page layout, dan seterusnya. Kemudian mengolah table yang sudah tersedia. Kemudian yang terakhir saya coba akan bagikan tips and tricks ya, seperti shortcut dan pembuatan salah satu formula. Jadi pertama-tama kita masuk di pengenalan fitur yang ada di Excel, fitur ribbon. Jadi pertama ini home. Ya, ini ada beberapa fungsi. Sebelumnya saya sudah sampaikan, namun saya belum detailkan. Nah, hari ini saya coba ambil contoh ya. Seperti contoh fungsi cut ini. Contoh misalnya kita klik di salah satu kolom dan baris, kita ambil cut. Ya, nanti ada gambar kursornya yang seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Ya, kemudian kita paste. Pilih paste, teman-teman bisa pilih Ctrl P atau paste, klik paste di sini. Nah, gambar di sini hilang, ya, tulisan yang ada di sini hilang karena di cut, dipindahkan ya. Kemudian kalau misalnya kita kembalikan lagi, teman-teman bisa klik undo atau Ctrl Z ya. Saya coba Ctrl Z, dia kembali, dan escape ya, hilang tanda area yang di cut tadi. Kemudian fungsi yang ada di copy ya, teman-teman bisa langsung, yang fungsi cut ini teman-teman bisa klik di sini atau Ctrl X ya. Contoh Ctrl X, kemudian pindahkan ke sini. Teman-teman bisa klik paste di sini atau Ctrl P. Saya coba contohkan Ctrl P ya, Ctrl V ya, pindah ya. Tadi di cut, dipotong, dipindahkan ke kolom yang sesuai yang kita arahkan. Saya coba kembalikan, Ctrl Z, kembali lagi, hilangkan area yang tampil. Nah, saya coba contohkan fitur yang ada di sini, copy. Teman-teman bisa klik atau pilih Ctrl C. Ya, saya pilih di sini misalnya France. Saya pilih copy ya. Kemudian taruh di sini, saya ambil Ctrl V, pindah ke sini, tapi tidak menghilangkan data yang ada di table di atas. Kalau yang tadi di cut itu datanya hilang, dipindahkan ke kolom yang kita tentukan. Nah, jika teman-teman mau ambil contoh lain, misalnya copy, misalnya pilih Gugun ya, Gugun bisa Ctrl C atau copy, diklik di sini. Saya coba Ctrl C, kemudian kita pindahkan di sini, klik kanan juga bisa. Di sini ada paste, ada pilihannya, ada banyak, ada paste value, ada fungsi formulanya yang di copy, atau transpose, dipindahkan, nanti ada kelas lanjutan. Di sini yang saya sederhana pilih paste ya, jadi tidak merubah apapun yang ada di copy tadi. Oke, untuk contoh berikutnya yaitu merubah jenis huruf yang digunakan. Terkadang ini memang sesuai kebutuhan atau selera teman-teman dalam mengetik data-data di Excel ini. Teman-teman bisa rubah ini, karena format defaultnya adalah Calibri, teman-teman bisa rubah dalam format lain. Nah, yang dirubah itu yang ada pilihan kursornya ataupun yang diblok ya oleh teman-teman. Misalnya di sini saya blok seluruh data kolom nama ini. Saya rubah fontnya, yang tadinya Calibri saya rubah menjadi Adobe Van Hetty ya. Ini nanti teman-teman bisa simulasikan dengan data dengan contoh yang lain. Nah, ini bisa berubah ya. Ini sekarang saat ini sudah berubah tulisannya, fontnya. Kemudian misalnya saya mau merubah ukuran fontnya ya. Di sini kan defaultnya 11. Jika teman-teman mau merubah, bisa langsung dipilih sesuai besarnya angka ya, atau teman-teman bisa merubah ukurannya itu, bisa diklik yang A yang besar dan atau A yang kecil untuk mengecilkan
tulisannya yang tadinya 11, kalau diklik sini menjadi 10, lebih kecil lagi. Atau saya mau rubah kembali menjadi besar, diklik di sini. Jika ditambahkan satu per satu bisa diklik kolom ini, atau teman-teman bisa langsung memilih sesuai ukuran yang diharapkan. Misalnya pilih 22, ya langsung besar ukurannya menjadi 22. Atau jika teman-teman mau merubah langsung, bisa dipilih di sini. Misalnya saya pilih 12, langsung enter. Ya, dia ukurannya menjadi 12 ya. Kemudian di sini ada pilihan font warna ya. Warna fontnya itu bisa dirubah-rubah. Jika teman-teman mau merubah warna fontnya itu jangan lupa diarahkan dulu yang mana saja yang mau dirubah. Kalau hanya dirubah kolom di row 2 ya, di sini misalnya yang Ahmad, hobinya Ahmad, teman-teman mau rubah menjadi warna lain, diklik kolom Ahmadnya itu, kemudian dipilih warna yang diharapkan akan diganti. Saya pilih biru muda ya. Jadi seperti ini. Atau teman-teman mau merubah secara keseluruhan beberapa kolom lain. Misalnya yang bersepeda ini kan ada 4 ya yang hobinya bersepeda. Saya merubah fontnya menjadi warna hijau gelap ya, hijau tua ya. Nah, ini pada saat kita blok semua warnanya sesuai yang diarahkan. Atau teman-teman mau mewarnai kolomnya ini sendiri ya, fieldnya ini. Jika diwarnai, pilih kolom yang akan diwarnai, kemudian baru rubah warnanya sesuai selera teman-teman sekalian. Misalnya saya pilih warna kuning ya. Oke, rubah warna kuning ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi pertama yang bisa teman-teman coba. Misalnya teman-teman mau merubah hurufnya yang tadinya standar ya. Kemudian teman-teman bisa merubah menjadi tebal, bold ya. Bisa diklik langsung kolom yang mau dirubah menjadi tebal, klik B ya, di langsung tebal. Karena ini pilihannya Adobe, saya coba pilih lain ya, yang Calibri, saya kembalikan ke Calibri. Kalau dia hilangkan tebalnya, dia akan kembali normal. Atau saya pilih Ctrl B ya, saya blok yang mana yang akan saya tebalkan hurufnya yang menjadi bold, saya klik Ctrl B, langsung tebal, dan ini langsung ada tanda B nya menjadi bold. Oke, kemudian misalnya jenis kelamin, teman-teman ingin merubah jenis kelaminnya itu yang tadinya hurufnya tegap menjadi italic ya, menjadi miring. Bisa langsung klik tombol italicnya ya, klik, dia menjadi miring ya, kita undo ya. Atau teman-teman bisa pilih di blok, kemudian Ctrl I ya, dia langsung terklik ya, otomatis. Kemudian fungsi underlying ya, teman-teman misalnya mau merubah judul-judul di atasnya ini, dikasih garis di bawah setiap huruf ya. Kita blok misalnya seluruh data yang mau kita rubah menjadi ada garis di bawahnya, tinggal klik U ya, langsung otomatis nama yang tertera ada angkanya, hurufnya, ada teksnya, itu akan otomatis menjadi ada garis bawahnya. Atau teman-teman bisa Ctrl I. Nah, jika teman-teman mau membatalkan, ini bisa Ctrl Z undo, atau teman-teman bisa balikan kembali, diklik kembali, atau pilih Ctrl U. Saya coba kasih contoh, Ctrl U, hilang semua. Saya klik Ctrl U lagi, keluar lagi dia garisnya. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jika memang tidak diperlukan garis bawahnya, ya kita hilangkan Ctrl U ya. Sama seperti Ahmad, nama-nama ini kan tadi sudah dibikin bold ya hurufnya ya, fontnya dibikin bold, dibikin tebal. Sekarang kita mau menghilangkan, kita tinggal klik B nya atau kita pilih Ctrl B ya, dia kembali normal. Begitu juga dengan jenis kelamin ya, data-data jenis kelamin yang tadinya kita beri italic ya menjadi miring, kita bisa rubah kembali normal dengan klik I-nya atau Ctrl I. Nah, saya coba kasih contoh, klik I-nya ya. Nah, dia akan kembali normal. Oke. Kemudian teman-teman jika ingin mau merubah seluruh datanya dikembalikan lagi, ini teman-teman bisa langsung rubahnya fontnya secara otomatis. Dia biasanya hitam,
pilihannya, kembali lagi semula, dan ini masih ada yang kolomnya yang berwarna. Nah, teman-teman bisa pilih jika mau dihilangkan, biasanya no fill, tidak ada warna di dalam kolom tersebut ya. Kita hilangkan dan menjadi tidak ada warna ya. Beda ya, no fill dengan putih beda, walaupun terlihatnya sama, tapi secara prinsip nanti pada saat teman-teman mencantumkan gambar background, nanti baru terlihat apa bedanya no fill sama warna putih. Saya coba pilih no fill ya, karena defaultnya no fill. Oke, di sini ada dua kotak ya, ada dua table, subtabelnya yang tadi bekas copy. Kita bisa hilangkan langsung ya. Teman-teman bisa hapus ininya langsung di delete, tapi kalau pada saat mendelete dia hanya mendelete data yang ada di dalam tanpa menghilangkan garisnya. Ada beberapa cara. Satu, teman-teman bisa langsung klik delete, kemudian dipilih garisnya, no border, tidak ada garis, nah akan hilang, dia akan kembali normal. Atau saya ambil contoh lain, misalnya saya mau simple biasanya, nah, saya pilih klik di sini, saya blok di bawahnya, kemudian saya ketik Ctrl D ya. Kenapa Ctrl D itu saya pilih? Karena dia akan mengcopy kolom yang ada di atas, sedangkan kolom yang ada di atas tadi adalah kosong, tidak ada garis, tidak ada tulisan sama sekali. Jadi dia akan tercopy pindah seperti ke bawahnya. Oke, itu yang fungsi di font yang pertama. Kemudian teman-teman nanti bisa lihat datanya lagi, detailnya di fungsi font ini. Teman-teman ada pilihan ya. Font ini ada beberapa pilihan, bisa langsung dipilih jenis fontnya di sini, atau nanti ada beberapa pilihan di sini. Kemudian nanti pilihan jenis tulisannya bisa italic, bisa bold, bold italic, bisa miring atau tegak ya. Kemudian ukuran fontnya juga bisa dipilih di sini. Kemudian ini juga bisa pilihan fill-nya sama seperti yang seperti ini ya. Kemudian ini masih fontnya seperti ini. Nanti fill-nya itu dipilih di table yang ini ya. Nanti teman-teman fungsinya sama dengan yang tadi. Ini adalah shortcutnya. Ini pada saat kita buka fungsi format cell-nya. Kita kembali ke font lagi. Nah, ini kalau misalnya hurufnya itu di custom ya. Nanti kita akan bahas di kelas berikutnya. Oke. Kemudian ini yang seperti saya jelaskan di video sebelumnya. Di sini ada pilihan pada saat teman-teman ingin membuat rata atas, rata bawah. Pada saat kita membuat salah satu table, contoh misalnya begini. Nanti saya coba contohkan dengan yang fungsi wrap text-nya juga ya. Misalnya pada saat saya ketik di bawah sini, misalnya di sembarang kolom, misalnya nama saya adalah Amon. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa pada kolom G16 ya, G16 ya, di kolom G baris 16, di sini ada G16. Di sini dilihat bahwa kata-kata nama saya adalah Amun itu sampai keluar kolom G-nya. Ya, kalau teman-teman mau membuat menjadi satu kolom, ini kolomnya bisa teman-teman tarik ya, ukurannya, lebarnya bisa ditarik, atau bisa double klik ya, sesuai lebarnya tulisan. Nah, jika ini bisa terjadi karena dalam kondisi tidak di wrap, tidak dibungkus teksnya. Nah, bagaimana kalau dia ternyata tulisannya di klik wrap text? Dia akan tidak merubah kolom, tidak akan merubah lebarnya kolom, namun tulisannya akan pindah ke bawah. Ya, kita contohkan. Nah, jadi pindah ke bawah tanpa keluar dari kolom yang ukuran yang sudah disediakan ini. Nah, biasanya ini digunakan untuk mengatur tulisan di dalam table. Biasanya dipakai di headernya table ya, untuk memudahkan teman-teman membaca. Jadi pada saat jenis kelamin seharusnya tulisannya seperti ini, tidak perlu lebar-lebar, jadi bisa dibikin lebih kecil lagi, jadi disesuaikan dengan data-data yang ada di table tadi.
Oke, kemudian fungsi merge ya, kemarin saya sudah jelaskan, itu adalah fungsi untuk menggabungkan dua kolom atau dua baris, seperti contoh yang saya coba gambarkan sekarang gini. Misalnya nomor, nama, kemudian pekerjaan ya, misalnya, kemudian apalagi ya, eh, pekerjaan, oke. Kemudian misalnya ada data lain, ada tambahan berkaitan dengan pekerjaan. Ini yang pekerjaan yang lama dan pekerjaan yang baru ya. Saya ambil contoh begini. Kalau kita langsung buat garis di dalam table yang kita buat ini, itu nanti garisnya akan terlihat berantakan ya, tidak bagus ya. Misalnya di sini ada nomor 1, kemudian saya bikin formulanya sama dengan kolom yang di atas 1 itu ditambahkan 1 menjadi 2 ya, 1 tambah 1 2. Saya copy ke bawah ya, Ctrl C, kemudian saya copy paste, kemudian misalnya ini akan diisi data-data ya, A B C D E F D L L. Oke, ini ambil contoh aja. Jika misalnya kita buat garis di dalam table yang baru saya buat ini nanti terlihatnya sepertinya aneh kan, tidak ada pembatas mana judulnya, mana data yang kita isi. Nah, untuk memudahkannya itu kita gunakan fungsi merge and center. Jadi dia menggabungkan dua kolom atau dua baris menjadi satu kolom atau satu baris. Ya, di sini saya coba numbernya kita gabungkan, barisnya kita gabungkan, dia langsung rata tengah, tapi dia masih di bawah karena pilihannya di sini masih rata bawah ya, line-nya masih di bawah. Kita coba tengahkan ya, menjadi ke tengah. Kemudian juga sama dengan nama, kolom nama kita coba lebarkan dulu. Nah, ini pada saat kita merge, kita gabungkan, ini nanti fungsinya pasti akan pindah ke bawah karena dia masih di sini. Nah, kita coba pindahkan di sini menjadi tengah. Belum ada perubahan, begitu kita merge, nah dia langsung rata tengah. Nah, bagaimana dengan kolom pekerjaan? Karena di sini ada dua informasi supaya terlihat satu kesatuan. Ini kalau misalnya saya lebarkan, kelihatan ada garis. Kesannya di sini tidak ada judul, padahal ini judul sama dengan judul yang pekerjaan. Oleh karena itu kita coba gabungkan kolom tadi menjadi satu kolom menggunakan merge and center. Ya. Nah, ini karena memang masih belum rapih juga, kita coba rapikan. Di sini sudah ada rata tengah ya. Rata tengah, kemudian ini rata tengah semuanya, atas bawahnya kiri kanannya. Kemudian ini masih misalnya masih membutuhkan pewarnaan. Misalnya kalau teman-teman melihat untuk mana membedakan ya, teman-teman bisa tambahkan warna baru. Misalnya saya pilih warna biru muda ya. Oke, nah seperti ini ya. Ini kira-kira contoh penggunaan fungsi merge and center dan wrap text, termasuk juga align untuk rata atas, rata bawah, dan rata kiri kanan. Nah, ini bagaimana dengan fungsi ini? Ini adalah fungsi untuk menggeser tulisan teks yang ada di dalam kolom sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk geser kanan, ini untuk geser kiri. Contoh, kita pada saat kita di sini lihat kan rata kiri semua. Ini teman-teman bisa rubah. Misalnya mau dibuat ke tengah, pilih yang di sini, namun pengen menggeser sedikit ya, teman-teman bisa pilih mana yang diarahkan. Misalnya kolom ABC ya, ada data ABC, kita mau rubah dikit, geser ke kanan. Nah, dia akan menggeser. Geser, klik lagi, dia akan geser lagi. Kalau teman mau mengembalikan ke kiri, teman-teman bisa geser kirinya lagi. Oke. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi-fungsi yang ada di ribbonnya. Sementara ini saya coba gambarkan yang fungsi berkaitan yang biasanya sering kita gunakan berkaitan dengan fungsi copy paste, cut and paste, kemudian penggunaan font ya, kemudian ukurannya maupun jenis font, kemudian fungsi-fungsi Ctrl B, Ctrl I, dan Ctrl U, kemudian penggunaan garis pada table yang akan kita buat, kemudian fill untuk mewarnai kolomnya, kemudian penggunaan form termasuk posisi-posisi ya yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Kita bisa rubah rata tengah, rata atas, bawah, kemudian kita gabungkan menjadi satu kolom dari beberapa kolom. Oke, sesi pertama itu cukup. Kemudian nanti untuk yang pembahasan number dan style ini nanti kita akan bahas di kelas berikutnya.
Berikutnya saya coba mengolah tabel yang ada. Ini saya coba hapus dulu ya. Nah, ini saya kasih tips and triknya juga. Jadi di dalam materi ini saya selalu sisipkan tips and trick yang biasa saya gunakan. Misalnya gini, seperti ini, simple. Saya nggak mau merubah semua, saya cukup Ctrl D. Oh sorry, tidak bisa ya. Ternyata karena ada yang di merge ternyata. Ini langsung di delete. Nah, ini juga bisa langsung di delete. Ya. Oke. Nah, pengolahan tabel yang dimaksud seperti apa sih nih? Nah, pertama kita biasanya merapikan tabel ya pada saat buat. Biasakan saya selalu membiasakan diri untuk mencoba merapikan tabel yang saya buat. Itu tahap pertama. Biasanya saya selalu berikan warna di judul tabel untuk memudahkan mana judulnya, mana data yang dipilih. Kemudian biasanya saya selalu merapikan data-data yang sudah saya buat. Biasanya saya ambil rata tengah untuk penomoran. Kemudian data-data yang sifatnya cuma satu karakter itu cukup dibuat di tengah seperti ini. Atau penomoran biasanya misalnya semuanya dua karakter nomor, ya saya cukup bisa ratakan ke tengah. Oke, misalnya saya contoh ambil, ini kebetulan data cuma 10, kita bisa secara kasat mata bisa kita hitung. Namun jika teman-teman bertemu dengan tabel-tabel data-data yang satu tabel yang datanya misalnya sampai ratusan bahkan ribuan data, nanti teman-teman akan kesulitan menghitung kategori atau beberapa parameter-parameter. Contoh, misalnya kita mau menentukan berapa sih besaran jenis kelamin di data yang sudah kita buat. Nah, teman-teman misalnya pengen tahu nih jumlah jenis kelamin yang laki-laki berapa banyak sih? Nah, kita biasanya menggunakan rumus count if wilayah mana yang mau dipilih, yang mau dihitung berapa jumlah jenis kelaminnya. Kemudian kita lihat di situ karakternya yang diketik ada L dan P. Jadi kita bisa pilih, karena kita mau lihat yang L-nya, kita kasih batasan titik koma atau koma, biasanya itu tergantung region yang dipilih. Settingan regionnya. Kemudian kita karena ini ini bukan angka, ini hanya adalah huruf biasa, jadi harus dikasih tanda asterik ya, 2.2 di atas, baru kita tentukan ketik L, baru kita tutup lagi dan kita bikin closing dengan tutup kurungnya. Nah, nanti akan terhitung jumlahnya ada 8 ternyata. Jadi kita bisa ketahui dari 10 data yang kita input tadi, jumlah laki-lakinya adalah 8. Nah, bagaimana dengan jumlah perempuannya? Kita bisa menggunakan rumus yang sama, atau kita nanti ada beberapa cara. Di sesi ini saya coba gunakan rumus yang sama ya. Oke, ketahuan jumlahnya jadinya 2. Oke, kemudian kita pengen tahu nih berapa sih rata-rata umur usia dari data yang kita buat tadi. Rata usia. Oke, kita pengen tahu nih rata-rata kan kalau di dalam penghitungan bahasa Inggrisnya kan average ya. Jadi ini kita bisa gunakan fungsi average, tinggal diketik kurung buka ya, kemudian kita pilih kolom yang akan mau kita ukur berapa rata-ratanya ya. Teman-teman bisa dari bawah, bisa dari atas, di blok mana yang mau diukur ininya rata-ratanya. Kemudian jangan lupa dikasih tanda batasan dulu, titik koma, kemudian baru karena ini rata-rata, jadi teman-teman bisa langsung kurung ya, tutup kurung. Nah, ketemu angkanya 25,5 usia rata-rata di sana. Kemudian teman-teman pengen tahu nih berapa sih usia tertingginya. Tertinggi kan maksimumnya berapa ya? Teman-teman bisa ketik di sini usia tertua misalnya. Nah, karena tertua itu berarti angkanya tertinggi, berarti kita bisa menggunakan fungsi max ya, maksimum ya. Teman-teman bisa blok, tutup kurung. Nah, ketemu angka tertingginya adalah usia yang tertua di tabel itu adalah usia 28. Kemudian kita juga pengen lihat nih usia termuda. Oke, kita bisa rumuskan
menggunakan rumus min. Min itu berarti minimum ya, berarti kita ambil data yang paling rendah. Berarti umur yang termuda adalah 22. Nah ini kan kelihatannya masih kurang rapi ya, teman-teman bisa coba ratakan di blok yang mana yang mau diharapkan, kemudian bisa diratakan. Nah ini bisa teman-teman buatkan garis atau tidak, itu juga tergantung selera atau kebutuhan. Saya coba kasih garis ya supaya bisa membedakan mana yang kesimpulan atas data-data yang telah kita buat. Oke, sementara yang bisa saya sampaikan mengenai lanjutan dari dasar-dasar menggunakan Excel. Jadi ini kelasnya sebetulnya materinya masih cukup panjang, namun supaya tidak boring juga, satu sesi ini saya batasi dulu untuk pembahasan sampai dengan saat ini. Saya coba kasih satu tips lagi ya. Misalnya pada saat teman-teman mau memilih kolom menggunakan menggunakan kursor atau menggunakan keyboard ya. Nah, jika teman-teman menemukan table yang cukup banyak, kalau misalnya kita ada 1000 table, kalau menggeser kursornya itu kolom yang dipilih itu satu persatu kan cukup panjang. Nah, biasanya saya menggunakan bantuan kontrol panah. Misalnya saya mau ke atas, saya pilih kontrol panah. Atas itu nanti akan ketemu langsung ke kolom yang ada datanya. Nih karena misalnya di sini ya. Kemudian saya pilih kontrol, kalau langsung ke satu-satu ke atas itu kan satu-satu ya, lama. Saya tambahkan kontrol panah, dia langsung otomatis ke atas. Kemudian saya kalau gunakan cara yang sama, kontrol panah, itu dia akan langsung ke kolom sini, kolom E1 ya, seperti ini. Nah, dia otomatis pindah ke atas. Jadi ini untuk memudahkan jika teman-teman pada saat mengolah data, datanya cukup banyak, ada ribuan bahkan ratusan ribu. Nah, kalau kita geser atau kita turunkan ininya ya, klik terus terlalu panjang atau menggeser begini, kadang-kadang suka terlewat atau lepas. Nah, itu jadi bingung sendiri. Biasanya saya menggunakan trik yang seperti itu, shortcutnya kontrol panah ke kiri, kontrol panah kanan. Nah, ini kalau saya pilih kontrol panah kanan, dia akan paling ke ujung ya, paling ujung. Saya kembalikan lagi kontrol panah, balik lagi ke table yang tadi. Jadi itu kira-kira tips yang bisa saya sampaikan. Semoga ini kelas hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Sehat selalu, salam pinter bareng Amon. Assalamualaikum.